Kita semua pasti pernah dengar kan, anggapan kalau pekerja senior itu lambat, anti teknologi, dan motivasinya udah di ujung tanduk. Tapi, gimana kalau semua itu salah besar? Gimana kalau data justru nunjukin hal yang sebaliknya? Yuk kita bongkar bareng-bareng semua mitos ini dan kita lihat kebenaran di balik angka-angkanya. Siap-siap ya, karena apa yang akan kita bahas ini bisa jadi mengubah cara pandang kita semua. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal benturin stereotip sama realita yang ada. Terus kita bakal nyelam ke data kepuasan kerja yang, wah, jujur aja, cukup mengejutkan. Setelah itu, kita akan bedah nilai mereka sebagai seasoned professional, lalu peran vital mereka sebagai mentor, dan terakhir kita tutup dengan kenapa semua ini penting banget buat strategi SDM di masa depan. Yuk kita langsung mulai aja. Di bagian pertama ini, kita akan hadapi langsung nih prasangka-prasangka yang seringkali nggak adil, tapi sayangnya umum banget kita temui terkait para profesional berpengalaman di sekitar kita. Nah, ini nih, pertanyaan paling mendasarnya. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Apa sih gambaran yang muncul di kepala kita pas ngomongin performa kerja dan usia di atas 50? Pertanyaan ini penting banget karena jawabannya bisa jadi tersembunyi di balik bias yang bahkan nggak kita sadari. Dan yang perlu kita ingat, ini bukan cuma kutipan loh, ini cerita nyata. Bayangin seseorang dengan pengalaman puluhan tahun dinilai bukan dari kontribusinya, tapi cuma dari angka usianya. Ini bukti nyata betapa bias usia itu bisa sangat menyakitkan dan tentunya merugikan. Oke, jadi kita sepakat ya, bias itu memang ada dan nyata. Tapi pertanyaan yang lebih penting lagi, apakah bias ini punya dasar fakta? Apa benar performa mereka menurun? Atau jangan-jangan ini semua cuma mitos? Nah, sekarang waktunya kita beralih dari cerita ke bukti yang konkret. Mari kita lihat datanya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Di sini ada satu angka yang bakal membalikan semua narasi negatif yang sering kita dengar. Siap-siap ya, ini temuan yang menarik banget. Coba lihat angka ini baik-baik, 94,8%. Biarin angka ini meresap dulu sejenak. Ini bukan angka biasa loh, ini adalah sebuah pernyataan. Yep, bener banget. Menurut data jajak pendapat dari Gallup, para pekerja senior melaporkan tingkat kepuasan kerja yang paling tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Ini secara langsung menghancurkan mitos bahwa mereka nggak termotivasi atau cuma nunggu pensiun. Faktanya, mereka justru yang paling menikmati pekerjaan mereka. Terus, kok bisa gitu? Apa rahasianya? Nah, riset menunjukkan kalau ini bukan kebetulan. Seiring berjalannya waktu, mereka itu membangun ketangguhan mental. Kemampuan mereka buat mengatasi stres dan menghadapi tekanan kerja itu udah jauh lebih terasa. Bahkan, beberapa studi menemukan kalau motivasi dan keterlibatan kerja itu justru cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Oke, jadi mereka ini sangat puas dan tangguh. Lalu nilai apa sih yang sebenarnya mereka bawa ke perusahaan? Nah, disinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Bukan lagi sebagai pekerja tua, tapi sebagai seasoned professional. Ini dia kerangka berpikir yang baru. Seasoned professional itu bukan cuma orang yang kerjanya udah lama ya. Mereka itu ibaratnya bank berjalan yang isinya pengalaman, kebijaksanaan, dan ketenangan yang udah teruji pas menghadapi krisis. Mereka udah pernah ngalamin semuanya, dan itu aset yang gak ternilai harganya. Dan kontribusinya tuh nyata dan strategis banget. Mereka jago ngadepin klien-klien yang paling sulit sekalipun. Mereka bisa mecahin masalah kompleks yang mungkin bikin orang lain nyerah. Mereka bisa melihat gambaran besar, bikin proses jadi lebih efisien. Dan satu hal yang sering diremehkan, kemampuan mereka beradaptasi dengan tantangan bisnis baru itu justru luar biasa, karena mereka punya banyak banget referensi dari pengalaman masa lalu. Tapi tunggu dulu, nilai mereka nggak berhenti pada kontribusi individu aja. Ada peran lain yang mungkin jauh-jauh lebih penting. Mereka adalah arsitek masa depan perusahaan. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Coba deh bayangin, semua ilmu, semua pelajaran dari kesalahan di masa lalu, semua kebijaksanaan yang dikumpulin selama puluhan tahun, itu kan kayak harta karun ya. Nah, siapa lagi yang paling pas buat mewariskan harta karun ini kalau bukan mereka? Mereka adalah jembatan hidup yang memastikan pengetahuan penting di perusahaan nggak hilang begitu saja. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya dengan sempurna. Buat mereka, mentoring itu bukan beban loh, justru itu sebuah kehormatan dan sumber kepuasan. Ini tentang meninggalkan warisan, memastikan api pengetahuan terus menyala bahkan setelah mereka nggak lagi di sana. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, ini krusial banget.
Tanpa mentoring yang kuat dari para senior, perencanaan suksesi ya cuma bakal jadi rencana di atas kertas. Keberlanjutan perusahaan itu bergantung pada seberapa baik kita menyiapkan pemimpin masa depan, dan para profesional berpengalaman ini adalah kuncinya. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Di sini, kita bakal lihat kenapa mempertahankan dan memberdayakan para profesional ini bukan lagi sekedar pilihan yang bagus, tapi sebuah keharusan strategis yang sangat mendesak. Coba kita lihat realitanya. Di satu sisi, banyak perusahaan pusing mikirin kelangkaan talenta di masa depan. Di sisi lain, solusinya seringkali udah ada di dalam perusahaan itu sendiri, cuma tersembunyi di balik stereotip usia. Jadi ini bukan tentang mencari keluar, tapi tentang melihat ke dalam. Terus, gimana caranya menjembatani generasi? Kenalin nih, reverse mentoring, sebuah ide cemerlang yang membalik peran tradisional. Karyawan junior yang melek digital jadi mentor buat para pemimpin senior, berbagi wawasan tentang teknologi dan tren-tren terkini. Manfaatnya? Wah, ini dua arah dan keren banget. Para senior jadi tetap relevan, sementara yang junior dapat akses langka ke cara berpikir strategis para pemimpin. Hasilnya, kesenjangan generasi jadi lebih sempit, kolaborasi meledak, dan inovasi pun lahir dari pertemuan dua dunia ini. Poin terpentingnya adalah ini. Ini bukan kompetisi. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar. Sama sekali bukan. Ini tentang membangun budaya saling menghargai, di mana setiap orang, nggak peduli usianya berapa, diakui sebagai sumber pengetahuan yang berharga. Ini tentang menciptakan ekosistem untuk kolaborasi. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya kita kembalikan ke diri kita sendiri dan ke organisasi kita. Coba deh lihat di antara para profesional berpengalaman yang ada di tim kita saat ini, potensi luar biasa apa yang selama ini mungkin kita abaikan. Harta karun apa yang masih menunggu untuk ditemukan dan diberdayakan.